Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selviana Tumbor, NPM 23170616169. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi Terapan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang disampaikan ataupun resum materi dari LKMM Pratidi. Materi yang pertama yang berjudul sifat kritis. Materi ini dibawakan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kanda Muhammad Iksan Habibi. Sifat kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan menarik kesimpulan yang rasional. Manfaat dari berpikir kritis ataupun sifat kritis adalah mendorong rasa ingin tahu dalam setiap orang atau setiap pribadi. 2. Menambah wawasan dan juga pengetahuan. 3. Meningkatkan kreativitas. Dengan kita bersifat kritis ataupun berpikir kritis, kita mampu meningkatkan kreativitas kita dan juga memperkuat kemampuan problem solving. Dan juga ada faktor-faktor yang mendorong berpikir kritis, yaitu kondisi fisik, keadaan emosional, perkembangan intelektual dan wawasan, dan juga motivasi. Cara ataupun langkah-langkah yang harus kita miliki di saat kita berpikir kritis, yaitu 1. Kita harus mampu menganalisis. 2. Harus mampu mencari, mampu mendengar, menjelaskan, mengevaluasi, bersifat objektif, dan juga bersifat fleksibel. Dan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ataupun yang sering kita hadapi di saat kita berusaha untuk berpikir kritis, yaitu kita tidak objektif dan juga merasa cukup dalam satu persepsi saja dan menyamaratakan setiap objek dan tanpa menganalisis permasalahan terlebih dahulu. Materi yang kedua yang berjudul keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi ataupun materi ini juga dibawakan oleh seorang Kanda yang profesional ataupun yang sangat luar biasa, yaitu Kanda Randy Every Sanjaya. Di mana keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan menyampaikan informasi dengan sederhana serta mendengar dan menangkap informasi dengan tepat. Dalam keterampilan berkomunikasi, kita diarahkan untuk mampu atau bisa memahami etika global, etika digital, mampu mendengar aktif dan mampu berbicara aktif. Etika digital adalah keterampilan, aturan, dan prosedur yang dibuat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi digital. Dalam keterampilan berkomunikasi ini, kita harus bisa menyampaikan apa yang kita pahami kepada orang lain, sehingga orang lain juga dapat memahami apa yang kita jelaskan. Dan kita juga dilatih untuk mampu berliterasi, yaitu mampu untuk memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik dari sosmed maupun secara langsung. Materi yang ketiga yaitu pola pikir prestatif. Pola pikir prestatif adalah sifat atau kemauan seseorang supaya dia itu ingin terus maju gitu. Nah, materi ini disampaikan oleh Kanda juga, yaitu Kanda M. Robi Wicaksono. Nah, sifat prestatif adalah sifat yang dimiliki seseorang untuk mendorong dirinya agar lebih maju atau berkembang, baik di bidang manapun, dan akan selalu memancarkan sifat terpuji. Dalam sifat prestatif ini, kita harus menerapkan konsep aku, yaitu A. Ambisi, K. Kenyataan, dan U. Usaha. Dalam sifat prestatif ini, kita harus menerapkan konsep aku, di mana konsep ini adalah suatu pendekatan atau filosofi hidup yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dalam meraih kesuksesan. Konsep aku tadi dapat dijelaskan bahwa A atau ambisi adalah keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang besar dan penting dalam hidup. Dan K atau kenyataan adalah kemampuan atau pemahaman yang jujur dan objektif. Sedangkan U atau usaha adalah usaha atau upaya yang akan kita lakukan untuk mencapai kesuksesan. Materi keempat ataupun materi terakhir yaitu pengenalan diri dan juga pengembangan diri. Nah, materi ini disampaikan oleh seorang wanita yang berprestasi dan juga wanita hebat, yaitu Yunda Nurul Isnaini. Nah, pengenalan diri adalah langkah awal yang harus kita lakukan agar mampu mengenal kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri? Nah, tujuan kita mengenal diri kita sendiri yaitu untuk bisa menempatkan kemana akan kita melangkah, kemana akan kita tempatkan tujuan hidup kita gitu. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, kita bisa mengarahkan tujuan kita atau kita bisa mengarahkan diri kita untuk melangkah ke depannya. Setelah kita mengenal diri kita bisa mengembangkannya melalui bakat-bakat yang kita miliki. Pengembangan diri merupakan langkah awal dari kesuksesan. Dalam pengembangan diri kita ini, kita mengenal 4 sifat yang ada pada tiap-tiap atau pribadi seseorang, yaitu ada sanguinis, dan saya memiliki sifat